Trio rudal Iran bombardir Israel. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad, Kader F, dan generasi terbaru Khaybar Sheikhan dalam operasi militer bertajuk True Promise 4. Rudal balistik jarak jauh Emad memiliki hulu ledak bersirip yang mampu bermanuver dengan tingkat akurasi tinggi di bawah 10 meter untuk menembus sistem pertahanan Rotary milik Israel. Sementara itu, rudal hipersonik Khaybar Sheikhan generasi ketiga yang berbahan bakar padat mampu melesat hingga Mark 9 saat menukik, membuatnya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara canggih seperti THAAD dan Patriot. Rentetan serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran ke wilayah Israel dalam beberapa hari terakhir bukan sekedar aksi balas dendam. Di balik hujan rudal itu tersimpan pesan yang lebih besar. Iran ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah sekaligus menempatkan Washington dalam posisi bertahan. Serangan ini juga menjadi sinyal bahwa Iran masih memiliki kemampuan serangan yang signifikan meski telah dihantam serangan udara yang intensif dari Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, Amerika Serikat kembali ikut menyerang Iran. Serangan dilakukan setelah helikopter Apache milik mereka jatuh diduga ditembak militer Iran. Amerika Serikat resmi meluncurkan serangan baru ke Iran. Serangan ini sebagai respon terhadap jatuhnya helikopter AH-64 Apache sehari sebelumnya di Selat Hormuz. Helikopter kebanggaan Amerika Serikat ini jatuh diduga akibat serangan Iran. Rentetan serangan diluncurkan dari sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat yang berada di sekitar Iran. Pengumuman serangan juga disampaikan melalui akun media sosial Komando Pusat Amerika Serikat. Dalam postingannya, Amerika menyebut pasukan Amerika mulai melancarkan serangan pertahanan diri terhadap Iran pada jam 5 sore. Beberapa serangan menghantam pulau strategis Qasem. Pulau yang berada di Selat Hormuz ini menjadi pangkalan militer dan terminal minyak utama Iran. Tak hanya itu, serangan juga terjadi di provinsi Hormuzgan, selatan Iran. Ya, sebelumnya helikopter Apache milik militer Amerika Serikat diserang Iran. Helikopter tempur ini pun dikabarkan jatuh di perairan Selat Hormuz. Sebuah helikopter Apache milik Amerika Serikat dikabarkan jatuh di dekat Selat Hormuz. Belum diketahui penyebab jatuhnya helikopter militer Amerika Serikat ini terkena tembakan pasukan Iran atau mengalami rusak mesin. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengkonfirmasi jatuhnya helikopter Apache dengan menyebut lokasi jatuhnya pesawat tepatnya di Teluk Oman. Penyelidikan hingga kini masih dilakukan dengan 2 kru pesawat berhasil diselamatkan. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa pilot Amerika Serikat dalam kondisi baik usai mengalami insiden jatuhnya helikopter. Pemirsa, helikopter Apache AH-64 milik Israel kedapatan melancarkan serangan ke Gaza, Palestina. Pemirsa, berikut video yang beredar merekam detik-detik saat helikopter Apache AH-64 menyerang Gaza, Palestina. Helikopter Apache rutin digunakan IDF untuk menggempur kelompok militan dan menghancurkan infrastruktur. Helikopter canggih ini pun kerap menjadi target serangan musuh, lantaran serangan helikopter ini sangat mematikan. Helikopter AH-64 Apache adalah helikopter mematikan di dunia. Berikut keunggulan helikopter canggih dari Amerika Serikat. Helikopter AH-64 Apache biasa dikenal sebagai si pembunuh tank nomor 1 di dunia. Helikopter ini dikembangkan Amerika Serikat sejak tahun 1975 dan dirancang khusus untuk menghancurkan target di darat dengan kecepatan dan ketepatan tinggi.
Apache memiliki 2 mesin turbo SAF, sehingga mampu terbang hingga 290 km per jam dengan jangkauan hampir 500 km. Senjatanya pun mengerikan. Helikopter ini memiliki meriam rantai 30 mm M230, rudal anti-tank AGM-114 Hellfire, dan roket Hirda 70. Tak hanya itu, helikopter ini dilengkapi radar longbow di atas kepala yang bisa mendeteksi puluhan target sekaligus, bahkan di malam hari atau cuaca buruk. Meski dilengkapi dengan persenjataan canggih, namun jatuhnya helikopter Apache ini membuktikan tidak ada senjata yang tak terkalahkan. Meski hubungan antara Iran, Amerika Serikat memanas usai jatuhnya helikopter Apache, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih membuka pintu negosiasi dengan Iran. Selama perundingan, blokade pelabuhan Iran terus berjalan. We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now. But I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade. Meski DPR Amerika Serikat telah menyetujui resolusi untuk hentikan perang Iran, namun militer Amerika Serikat tetap menyerang Iran. Amerika kembali mendukung Israel setelah sempat menegur Israel. Iran dan Amerika Serikat kembali saling serang untuk pertama kalinya sejak Amerika menyetujui gencatan senjata 2 bulan lalu. Baik Amerika Serikat maupun Iran berulang kali mengumumkan siap melancarkan serangan jika diprovokasi. Hingga akhirnya kedua negara ini saling serang. Iran menyerang Israel sekutu Amerika setelah Israel mengabaikan gencatan senjata dengan terus menggempur Lebanon. Hingga akhirnya Iran juga menyerang sejumlah fasilitas militer Amerika di Timur Tengah dan menembak jatuh helikopter Apache milik Amerika. Situasi ini membuat militer Amerika kembali mengumumkan serangan balasan ke Iran. Sebelumnya Amerika Serikat sempat menegur Israel untuk tidak melakukan serangan ke Lebanon di tengah upaya negosiasi damai dengan Iran dan gencatan senjata. Namun setelah Amerika merasa diprovokasi oleh Iran, kini Amerika kembali mendukung Israel untuk menyerang Iran. Permusuhan kedua negara yang kembali memanas menimbulkan kekhawatiran negara-negara Timur Tengah bisa kembali terseret dalam eskalasi konflik. Terlebih konflik ini bisa memicu krisis global berkepanjangan. Kelompok Ansarullah Houthi Yaman merilis rekaman gelombang serangan ke Israel. Sebelumnya, Houthi mengumumkan membantu Iran terlibat dalam konfrontasi militer melawan Israel dan melarang kapal-kapal mereka melintasi Laut Merah. Gelombang serangan rudal diluncurkan kelompok Ansarullah Houthi Yaman. Serangan rudal Houthi menargetkan Israel. Houthi sebagai kelompok proksi Iran mengumumkan membela Iran untuk konfrontasi militer dengan Israel. Keputusan ini diambil Houthi setelah Iran saling serang dengan Israel akibat Israel melanggar gencatan senjata membombardir Lebanon. Houthi pun mengumumkan melarang kapal-kapal Israel dan perusahaan yang terafiliasi melintasi Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولاً، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. Kini Israel tidak hanya menghadapi serangan Iran namun juga digempur oleh proksi militer Iran Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman.
Pemirsa, Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirine meraung saat Israel dan Iran saling serang untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Yerusalem dalam keadaan siaga, pemirsa, sirine terdengar meraung saat Israel dan Iran saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Selain itu, suara ledakan juga terdengar di langit Yerusalem diduga pencegatan rudal. Kelompok Houthi di Yaman mendukung operasi militer yang dilancarkan Iran terhadap Israel dengan meluncurkan sejumlah drone ke Israel. Kelompok Houthi di Yaman mendukung operasi militer yang dilancarkan Iran terhadap Israel dengan meluncurkan sejumlah drone. Sejumlah rekaman video menunjukkan militer Israel menangkap drone serangan dari Iran di kawasan Eilat, Israel di luar pantai Laut Merah. Usai drone berhasil diluncurkan di udara, tak lama sirine serangan pun berbunyi. Peluncuran drone ini diduga dilakukan kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran. Kelompok Houthi mendukung Iran menembakkan rudal dan drone ke arah Israel untuk memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi yang lebih luas. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel berhasil menjegat pesawat nirawak atau drone milik pejuang Houthi Yaman di langit Eilat, Israel Selatan. Sirine peringatan juga berbunyi saat terjadinya serangan drone yang dilancarkan pejuang Houthi Yaman. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menyebut situasi di Timur Tengah masih sangat tegang. Saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari Senin, Anies Mata juga jelaskan kini ada 3 skenario yang mungkin berkembang di Timur Tengah. Sekarang ini sedang ada dalam situasi yang masih sangat menegangkan sekali dan secara umum bisa kita sebutkan ada kemungkinan 3 skenario yang berkembang di Timur Tengah. Yang pertama adalah skenario damai, yang kedua adalah skenario eskalasi, dan yang ketiga adalah skenario tidak damai, tidak perang. Masing-masing negara dari aktor-aktor yang terlibat di sana, baik dalam pemerintahan Iran, di Amerika Serikat, di Israel, dan juga di negara-negara lain, ada kekuatan yang saling tarik-menarik antara yang menginginkan damai, yang menginginkan eskalasi, dan seterusnya. Jadi kita berharap bahwa pada dasarnya eskalasi ini akan menjadi, kalau terjadi eskalasi yang kedua ini akan menjadi sangat berbahaya sekali, karena ronde kedua dari pertempuran ini pasti akan jauh lebih brutal daripada yang sebelumnya. Jadi kita berharap itu benar-benar tidak terjadi dan mendorong semua upaya-upaya untuk deeskalasi, perdamaian, dan menemukan platform untuk membangun perdamaian jangka panjang di kawasan itu dan mengubah kawasan itu dari zona konflik menjadi zona pembangunan. Aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat memastikan pengemudi Fortuner yang diamuk warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat bukanlah pelaku tabrak lari. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Siang.